setelahnya puasa atau Ramadan ini, masjid kami setiap subuh aku adakan doa kunut. Sehingga dengan pertanyaan ini saya belum bisa jawab dan saya tanya pada Gus Ari. Nah, terjadinya doa kunut, sebab-sebabnya apa? Saya mohon dijelaskan Gus untuk menjawab pertanyaan dari teman kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kunut subuh menika merupakan sebuah kesunahan yang disunnahkan oleh syariat di dalam penyelenggaraan sholat subuh pada setiap harinya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita membaca doa tersebut, lalu kemudian diletakkan setelah kita membaca doa i'tidal dalam posisi i'tidal sebelum kita sujud. Ini definisi kunut yang kemudian kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Jadi bukan kunut dalam sholat witir dan lain sebagainya. Jadi kunut yang kita bahas adalah kunut pada bulan, setiap bulan, pada hari setiap hari, tidak tergantung dengan hari atau tanggal tertentu. Itu hukumnya sunnah. Yang kedua, kunut ini isinya apa? Kunut ini dikatakan kunut kalau memenuhi 3 kriteria. Apa itu? Yang pertama ada doa yang ditujukan untuk hajat-hajat secara umum baik duniawi maupun ukhrawi kita. Kemudian yang kedua berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berisi sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti di poin paling belakang, kok kita yang terbiasa kunut dan meyakini kunut subuh merupakan sebuah kesunahan, bahkan dalam madhab Syafi'i termasuk sunnah abad. Apa itu sunnah abad? Sunnah yang sangat penting. Saking pentingnya sunnah tersebut, kalau sampai ditinggalkan baik wajib maupun sunnah, hal tersebut disunnahkan untuk disempurnakan dengan sujud jahwi. Maka kok terus untuk imam sing boten ngagem kunut, kita tetap disunahkan kunut. Lah nek maca kunut kaya biasa lah kedawan Gus imame engko salat tahiyat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuda alait wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Imame wis salam nek ngoten. Maka ada kesunahan untuk kita tetap kunut walaupun imamnya tidak kunut, dengan cara meringkas bacaannya, diambil yang penting memenuhi 3 ini. Ada unsur doa, ada unsur pujian kepada Allah, ada unsur sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, kapan kunut ini pertama kali diperkenalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat muslim? Sejarahnya dimulai pada bulan Safar tahun ke-4 Hijriah. Jadi tahun ke-4 semenjak hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanjeng Nabi sedo tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, ketika tahun 4 Hijrah, 4 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah, pada bulan Safar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut yang ketika itu terjadi pasca tragedi Bi'ir Ma'unah, di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika itu dikirim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke sebuah daerah untuk tujuan berdakwah
Akhirnya utusan Nabi Muhammad, sahabat-sahabat pilihan tersebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata didengarkan kabar, wahai Nabi Muhammad, sahabat-sahabat yang panjenengan kirimkan dihadang, dikerjai, ditipu muslihat, diberikan sesuatu yang naudzubillah min dalik, dibunuh bahkan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, dengan cara yang biadab, dengan cara yang keji. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kunut pada sholat yang beliau laksanakan, dan ketika itu sholat yang beliau laksanakan bukan cuman subuh tapi duhur, asar, maghrib, isya, beliau baca kunut untuk mendoakan laknat kepada orang-orang yang berlaku tidak adil dan membunuh dengan cara yang keji. Yang dibunuh adalah sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya sejarahnya seperti itu. Bulan Safar tahun keempat Hijrah. Poin yang keempat, muncul ucapan orang yang tidak paham. Loh, tenan to Gus? Berarti Kanjeng Nabi lak maos kunute niku gara-gara melaknat sahabat. Ngapun dan gara-gara melaknat orang yang membunuh sahabat dengan cara yang keji. Sahabat dibunuh, Kanjeng Nabi doa untuk meminta laknat untuk kepada orang-orang yang keji tersebut. Berarti baniku Gus Ari kan sudah diterangkan dalam hadis bahwa setelah kemudian Kanjeng Nabi beberapa waktu kunut mendoakan laknat, akhirnya kan kemudian kunut tersebut ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Apa Gus Ari nggak tahu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, hadisnya sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab hadis beliau nomor 1586, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, beliau sallallahu alaihi wasallam berkunut selama 1 bulan penuh, yad'u ala ahya'i man ahya'il Arab, untuk meminta keburukan kepada orang-orang bangsa Arab tertentu yang ketika itu melakukan perbuatan yang keji selama 1 bulan. Summa tarokahu, lalu kemudian beliau meninggalkannya. Kemudian beliau meninggalkannya. Akhirnya dari satu hadis ini, oleh orang-orang yang kurang paham, oleh orang-orang yang salah paham, dan oleh orang-orang yang gagal paham, loh tenan to, Kanjeng Nabi kunute gorso sasi baniku mandek, kok Gus Ari ngajari kunut saben dina pirang-pirang tahun kok ora mandek-mandek, niku mboten bener. Akhirnya muncul kunut itu bid'ah dan lain sebagainya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian diberikan penjelasan oleh Imam Al-Hafidh Al-Hazimi di dalam kitab beliau Al-I'tibar fi Bayanil Nasih wal Mansuh minal Asar halaman 90. Beliau mengatakan, fadhahaba aksarun nasi minas sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il amsar ila isbatil kunut. Secara mayoritas, baik mayoritas sahabat, baik mayoritas tabi'in maupun ulama-ulama generasi sesudah mereka, mereka mengisbat, mereka menetapkan adanya kesunahan kunut tersebut. Famimman rawaina dzalika anhu minas sahabah, yang kami dapatkan riwayat para sahabat yang beliau-beliau mengisbatkan, menetapkan kunut tersebut tetap ada di antara dari khulafa ar-rasyidin semuanya, Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Dari sahabat-sahabat yang lainnya di antaranya adalah Ammar bin Yasir, kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar, sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abu Hurairah, sahabat Al-Barra bin Azib, sahabat Anas bin Malik, dan generasi mayoritas pada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu komentar dari Al-Hafidh Imam Al-Hazimi. Kemudian pertanyaannya, Gus Ari, kok mboten sinkron?
Wong Kanjeng Nabi hadisnya kan sebulan kunut, habis itu berhenti tidak kunut lagi. Tapi kok tadi kata Imam Al-Hafidh Al-Hasimi, para sahabat secara mayoritas, tabi'in mayoritas, dan ulama yang lain mayoritas itu tetap menetapkan tentang kesunahan subuh tetap berlaku kunutnya. Kok bisa hal tersebut bertentangan? Jawabannya tidak bertentangan. Hadis yang tadi panjenengan jadikan dasar mas, itu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Nomor 1, Imam Al-Baihaqi itu merupakan seorang ulama hadis yang madhabnya adalah madhab Syafi'i. Berarti artinya apa? Kalau Imam Syafi'i mengkunutkan subuh itu hukumnya sunnah, maka Imam Al-Baihaqi secara mutlak berarti juga melakukan hal yang sama dengan yang diputuskan oleh Imam Syafi'i dalam madhabnya. Kenapa? Karena Imam Baihaqi merupakan orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Bahkan karangan-karangan Imam Al-Baihaqi ini banyak sekali yang beliau khususkan untuk menjadi pembelaan atas kebenaran, kefadilahan dan keberkahan dari madhab Imam Syafi'i. Di antaranya adalah kitab Tabaqatus Syafi'iyah, rangkaian ulama-ulama dalam madhab Syafi'i, itu yang ngarang Imam Baihaqi. Di antaranya adalah kitab Manaqibus Syafi'iyah, bagaimana kecerdasan, kealiman, pujian-pujian para ulama yang lain kepada Imam Syafi'i. Maka kata para ulama setelah zamannya Imam Baihaqi, kalau ada pengikut Imam Syafi'i nanti ketika di hari kiamat berjumpa dengan Imam Syafi'i, maka rata-rata pengikut Imam Syafi'i ketika berjumpa dengan Imam Syafi'i nanti akan berterima kasih kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Wong awak dewi ngerti salat sing bener, ngerti wudu sing bener, ngerti ibadah sing bener berkat buku kitab karangan Imam Syafi'i. Tentu kita akan berterima kasih banyak kepada Imam Syafi'i. Tapi kata para ulama, tapi khusus Imam Baihaqi, bukan Imam Baihaqi yang nanti berterima kasih kepada Imam Syafi'i, tapi justru Imam Syafi'i yang berterima kasih kepada Imam Baihaqi. Komentar para ulama. Kenapa? Karena saking bakohnya, karena saking kuatnya Imam Al-Baihaqi di dalam membela madhab Imam Syafi'i. Loh, saya bertentangan loh Pak. Imam Baihaqi yang meriwayatkan hadis bahwa Kanjeng Nabi kunut hanya sebulan, summa tarokahu, habis itu ditinggal kunutnya. Tapi Imam Baihaqi kekeh kunutan subuh sebab dari Imam Syafi'i. Ternyata dikomentari oleh Imam Al-Baihaqi, salah seorang ulama yang meriwayatkan hadis ini, apa yang dimaksud? Innama tarkul la'ni, sesungguhnya yang ditinggal oleh Kanjeng Nabi Muhammad bukan kunutnya. Yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad bukan kunutnya. Sing dilereni oleh Kanjeng Nabi bukan kunutnya, bukan. Innama tarkul la'ni, sesungguhnya yang dimaksud summa tarokahu, setelah sebulan ditinggal oleh Kanjeng Nabi, yang ditinggal hanya kata-kata laknatnya saja. Yang ditinggal hanya kata-kata mendoakan buruknya saja. Adapun kunutnya tetap dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari mana kok Imam Baihaqi bisa menetapkan Kanjeng Nabi itu sampai akhir hayatnya kunut subuh terus? Dari mana kok Imam Syafi'i dapat hal yang demikian? Dalilnya banyak sekali. Di antaranya pun dalil yang letterlek adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 1578 an Muhammad bin Sirin qala, dari Muhammad bin Sirin mengatakan, qultu li Anasin, saya bertanya kepada sahabat Rasulullah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini nderek ke Kanjeng Nabi sejak Anas bin Malik usia 10 tahun. Nderek ke Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, dan rampung derek ke Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi sedo. Berarti selama 11 tahun di bawah tarbiyatun nabawiyah, di bawah pendidikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa perkataan dari Muhammad bin Sirin? Wahai Anas, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi? Ya Anas bin Malik, kula badhe tanglet. Nopo bener Kanjeng Nabi selama hidupnya itu beliau membaca doa kunut pada sholat subuhnya? Qala Anas bin Malik kemudian mengatakan, naam, iyo mas, ba'dar ruku'i yasiron. Beliau membaca kunut dengan doa yang ringan, tidak terlampau panjang, ba'dar ruku'i, ketika i'tidal setelah ruku'. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 1578. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad juz 3 halaman 162, riwayat Imam Ad-Daruqutni juz 2 halaman 39, riwayat Imam Al-Baihaqi juz 2 halaman 201, hadisnya sahih. Juga ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab juz 3 halaman 504. Siapa Imam Nawawi ini? Adalah pengarang kitab Al-Dzkar, adalah pengarang kitab Riyadhus Shalihin, adalah pengarang kitab Arba'in Nawawi. Nah niki kadang enek wong lucu barang. Kitab Imam Nawawi mau make tapi nek kuno subuh dientekin habis resik. Apa dia enggak tahu Imam Nawawi niku derek mazhab Imam Syafi'i. Yang Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya sangat mensunahkan kunut subuh. Nah hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi, ditulis oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ad-Daruqutni dan oleh Imam Al-Baihaqi. Sahih an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, mazala Rasulullah yaknutu fil fajri. Nabi Muhammad mazala, selalu melaksanakan kunut dalam sholat subuh hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Sampai beliau meninggal dunia. Itu hadis-hadis yang secara letterlek menjadi dalil terhadap kesunahan kunut subuh. Adapun dalil yang lainnya banyak yang dijadikan sebagai landasan hukum penguat oleh Imam Syafi'i untuk mensunahkan kunut subuh. Di antaranya ketika itu Nabi Muhammad SAW kundur dari perang Badar bersama para sahabat. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan kepada para sahabat, kita baru saja pulang dari perang yang kecil dan menghadapi perang yang besar. Sahabat dong gumun kali Kanjeng Nabi. Wong perang Badar umat Islam hampir kalah. Kok dikatakan oleh Kanjeng Nabi kita baru saja pulang dari perang yang kecil. Iki gak maksudnya pribun. Akhiripun Kanjeng Nabi dawuh, yang saya maksud adalah perang Badar tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan kita perang melawan hawa nafsu kita. Maka kalau dalam mazhab yang lain disunnahkan untuk melaksanakan kunut kalau dalam kondisi peperangan, dalam kondisi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Syafi'i kemudian menggunakan dalil qiyas dari dalil yang ini. Bukan ini dalil tunggal, tapi menguatkan dalil Sahih Muslim, menguatkan dalil Sahih Imam Baihaqi, menguatkan dalil Sahih Imam Daruqutni yang Kanjeng Nabi melaksanakan kunut subuh sampai meninggal dunia, enggak pernah dilereni sama Kanjeng Nabi. Ini hanya sekedar penguat saja. Kata Imam Syafi'i, berarti nek ngono lak matuk antar semua hadis. Berarti artinya kalau perang Badar yang semua guru-guru kita sepakat terhadap kesunahan baca kunut demi kemenangan ketika perang Badar, dan kata Kanjeng Nabi itu perang yang kecil, maka bagaimana kita menghadapi perang yang sangat besar, yaitu perang hawa nafsu. Setiap hari kita melawan hawa nafsu, berarti sebelum beraktivitas ayo monggo setiap subuh kita laksanakan doa kunut agar diberikan pertolongan, kekuatan oleh Allah untuk menang melawan hawa nafsu. Poin nomor 4. Poin nomor 5. Oke Gus Ari, berarti nek ngoten dalilnya mantap. Berarti nek ngoten dalilnya kuat. Berarti nek ngoten kula salah paham. Sing ditinggal Kanjeng Nabi itu bukan kunutnya, tapi adalah
laknatnya. Sing ngendika ngoten mboten Ahmad Rifai, tapi langsung penulis hadisnya yaitu Imam Baihaqi. Lah terus Gosari, umpami kula wis sakniki meyakini kunut subuh niku sunnah. Tapi tangga kula niku Gus, ketika imame kunut niku tangane ngejejer ngeten iki ora gelem melu kunut. Gitu. Gejejer tetep wis didalili, njaluk dalil kudu sahih ketemu. Njaluk dalil kudu di antara Bukhari Muslim ketemu. Njaluk keterangan kudu keterangan sing bakoh tenan. Nek sing ditinggalne Kanjeng Nabi niku mboten kunute, tapi laknate pun kepanggih kabeh. Ora iso ngeles to, Pak. Wis komplit kabeh dalile awak dhewe. Tapi tetep ngeyel. Sinten? Tanggane jenengan. Tetep gejejer ngeten iki. Pas i'tidal sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wal ma syi'ta min syai'in Allahumma atina fi man hadit. Aku mau kunut gejejer ngeten iki. Ngoten niku sing ngajari sinten? Oke, Imam Hanafi tidak mensunahkan kunut subuh. Oke, Imam Maliki tidak mensunahkan kunut subuh tiap hari. Oke, Imam Hambali tidak mensunahkan kunut subuh tiap hari. Tapi nopo tanggone jenengan betul-betul derek Imam Hanafi? Apa tanggone jenengan betul-betul derek Imam Maliki? Apa tanggone jenengan betul-betul derek Imam Hambali? Itu pertanyaan nomor 1. Karena ada orang yang ketika itu memutuskan sebuah hukum tetapi dalam rangka tidak ikut kepada ulama. Saya tegaskan, walaupun keputusannya benar tetap salah. Kenapa? Karena yang dihitung bukan cuman keputusannya, tapi yang dihitung adalah jenengan saged ngaten anut sinten niku mengke akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering kami bawakan, sahih riwayat Imam Tirmidzi, Kanjeng Nabi Muhammad paring pangandikan, fanduru amman ta'huduna hadal ilma. Lihatlah, perhatikanlah dari mana jenengan tahu tentang ilmu ini, dari mana jenengan tahu mengenai sholat semacam ini. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah, karena panjenengan mangke akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Nek naming tiang Solo, naming tiang Sukoharjo, naming tiang Solo Raya secara umum, apalagi orang yang hidup di zaman sekarang, sudah mutlak tidak mungkin ada yang mencapai kedudukan mujtahid mutlak. Sehingga kok ada orang gaya berdasarkan Quran begini, hadis begini, saya putuskan begini, keputusannya tetap tidak bisa diterima oleh syariat. Tetapi apabila dia benar-benar mengikrarkan saya begini karena saya taqlidan bil imam Hanafi, maka boleh diikuti. Bener gue mas, karena bukan mikir sendiri tapi nderek istihadnya Imam Hanafi. Maka nek jenengan istihad piyambak mesti tak tabrak. Tapi nek jenengan bilang kula nderek Imam Hanafi Gosari, tak acungi jempol. Antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi sama-sama mujtahid mutlak dan pendapatnya benar, sama-sama benar. Kula boten nyerang panjenengan, jenengan juga tidak nyerang saya. Tapi nek perbandingane Imam Syafi'i nopo tanggane kula jenengan, nggih sing salah tanggane kula jenengan, sing bener Imam Syafi'i, karena perbandingannya sudah sangat jauh. Yang nomor 2, tapi toh jenengan katakan ikut Imam Hanafi sehingga jenengan enggak mau kunut. Jenengan toh katakan ikut Imam Maliki, ikut Imam Hambali, awas. Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali nomor 1 nggak pernah ngomong seperti yang jenengan ucapkan tuh. Nek jenengan kan ucapan nih kunut subuh itu bid'ah. Bid'ah ki apa toh mas? Bid'ah itu kan ma'uhdisa, sesuatu yang diperbarui, sesuatu yang diadakan, sesuatu yang baru ada, yang tidak ada fi ahdi Rasulillah, di zaman Nabi Muhammad SAW. Imam Hanafi tidak mensunahkan kunut subuh, tapi tidak mengatakan kunut subuh itu bid'ah, karena jenengan berarti mendekati sesat. Kenapa? Karena hadis-hadis bahwa Kanjeng Nabi melaksanakan kunut ini hadisnya sahih semua.
Masa hadis sahih mau jenengan lawan dengan kata-kata kunut subuh itu bid'ah? Jadi sekali lagi, jenengan kok berani ngomong kunut subuh itu bid'ah? Katanya ikut Imam Hanafi. Wong Imam Hanafi nggak pernah buka di kitab Imam Hanafi. Tidak pernah satupun kalimat Imam Hanafi menyebutkan kunut subuh itu bid'ah, enggak. Hanya beliau tidak mensunahkannya. Imam Maliki nggih mekaten, Imam Hambali nggih mekaten. Yang terakhir yang kedua, nek jenengan kondo melu Hanafi, melu Maliki, melu Hambali, buktinya beliau-beliau bertiga tetap mengatakan di dalam kitab-kitabnya, walaupun saya tidak melaksanakan kunut subuh, tapi kalau kalian orang-orang yang ikut kepada madhab beliau mendapatkan imam yang melaksanakan kunut subuh, tetap diperintahkan oleh beliau untuk ikut mengangkat tangan, untuk ikut amin-amin, mengaminkan kunut subuhnya imam. Sebaliknya kita yang biasanya kunut subuh kok pikanto imam yang tidak kunut subuh, maka panjenengan boten kunut, salatnya sah. Lho Gus Ari, boten sujud sahwi. Sujud sahwi juga hukumnya tidak wajib, hukumnya juga ternyata sunnah. Yang paling terakhir, untuk teman-teman Salafi Wahabi dimanapun berada, imam panjenengan yang bernama Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau juz 22 halaman 267 sampai 248, Ibnu Taimiyah berkata, wa kadzalika idza iktadal ma'mum biman yaknutu fil fajri awil witri. Kalau ada pengikut saya, kata Imam Ibnu Taimiyah, yang kemudian mendapati imam melaksanakan kunut subuh, padahal saya enggak mensunahkan. Yang mendapati imam melaksanakan kunut witir, padahal saya enggak melaksanakan. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Qanata ma'ahu sawa'an qanata qabla ruku' au ba'dahu. Maka saya perintahkan tetap derek kunut sareng dengan imam, baik kunutnya dilaksanakan menjelang ruku' sebelum ruku' atau setelah ruku', setelah iktidal, menjelang sujud. Saya perintahkan kepada orang-orang yang ikut saya untuk tetap berkunut bareng dengan imam, bareng dengan imam. Walau kanal imamu yara istihbaba syai' wal ma'mumun la yastahibbunah. Walaupun imamnya nganggep kunut subuh itu sunnah dan makmum karena mengikuti saya tidak mengatakan kunut subuh itu sunnah, tetap yang paling afdol makmum ikut kunut bersama dengan imam. Karena qad ahsana, kalau dia melakukan seperti itu adalah perbuatan yang paling baik, kata Imam Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang diikuti oleh teman-teman kita Wahabi. Bahkan ucapan yang sama juga diucapkan oleh guru-gurunya ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia. Siapa? Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa war Rasail li Syekh Muhammad Al-Utsaimin jilid 14 halaman 133, beliau menyebutkan kita ini bermadhab Hambali wa qad nassal Imamu Ahmad, dan Imam Ahmad memberikan dawuh jika ada orang yang bermadhab kepada beliau tidak kunut subuh tapi mendapatkan imam yang kunut, maka sehendaknya dia ikut kunut bersama dengan imam. Berarti tonggone jenengan sing diajak kunut ngejejer ngeten iki melu imam sinten. Berarti ini orang melu sapa-sapa ya berarti ora usah dinut. Ngeten nggih. Jadi nomor satu, kalau kunut diserang wajib dijawab. Apalagi kok muncul kata-kata kunut bid'ah. Lah niku implikasinya luar biasa besar. Hati-hati. Karena hadisnya itu terlampau banyak tur sahih kabeh. Nek praktek yasinan bid'ah kula iso nampa. Karena praktek yasinan seperti yang kita laksanakan sak komplitane ngoten niku memang tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi
bid'ahnya termasuk bid'ah yang hasanah karena tidak menyelisih kitab dan sunnah, bahkan isinya sunnah Nabi Muhammad yang dirangkai jadi satu. Kalau pengajian Ahad pagi dengan aturan seperti ini, dengan skema seperti ini, dengan strategi seperti ini, dengan arani bid'ah, kula isih nampa. Karena Kanjeng Nabi mboten nate lenggah teng panggung setiap Ahad pagi jam 6 sampai jam 8. Dan itu bid'ah. Makanya yasinan bid'ah goro-goro Kanjeng Nabi mboten nate nglampahi, Ahad pagi bubar. Ahad pagi pun dimawon niku, Pak. Mbuh Solo, mbuh Sukoharjo, mbuh Wonogiri bubar kabeh, padha-padha bid'ah. Tapi kenapa enggak bubar? Karena bid'ahnya termasuk bid'ah hasanah. Tetapi nek kono cubu diarani bid'ah, hadisnya terlampau banyak, Mas. Sehingga nggak bisa dengan katakan bid'ah. Nomor satu. Yang nomor dua, kita karena kita dalilnya mantap-mantap, dalilnya kuat-kuat, delalah kita diajari sholat sama mudin kita, sama wali-wali kita, sama kiai-kiai kita, di kitab-kitab kita, semuanya diajarkan kunut subuh, maka kita yonderek sebagai bagian dari mata rantai yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kalau ada orang yang tidak mau kunut karena pemikirannya sendiri, mutlak salah. Tetapi kalau ada orang yang tidak mau kunut subuh karena katanya anut Imam Hanafi, Maliki atau Hambali, maka tetap dihormati karena beliau-beliau ulama-ulama yang kita sebutkan semuanya benar. Kenapa benar? Karena memutuskan hukum dan beliau adalah orang yang berhak memutuskan hukum. Sing ora bener niku, Pak, ora hakim ning etok-etok dadi hakim. Tuku palu dhewe, diketok-ketok dhewe. Saya putuskan sah. Duh, kowe ngomong sah ki hake apa? Wong hakim ora kok ngerti-ngerti tuku palu dhewe, tak ketok palu. Lho kowe iki sapa? Kan ngeten iki. Tapi nek hakim mbuh meh putusane bener napa salah, semua yang diputuskan hakim tetap kita hormati. Jenengan mboten terima, ada tingkat yang lebih tinggi. Namanya pengadilan tinggi. Jenengan nggak terima, ada tingkat yang lebih tinggi namanya kasasi. Kasasi jenengan kalah, ada peninjauan kembali PK maksimal 2 kali, diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung. Sebab kalau saja hukum, Pak, jadi ngerti. Ternyata dalam Islam pun juga begitu. Tidak sekedar saya begini Gus Ari, lho, kowe begini ki anut sapa? Nek anut pikirane dhewe genah kleru. Tapi nek jenengan anut para ulama, siap saya hormati. Karena ini merupakan ikhtilaful a'immah, perbedaan di antara 4 madzhab. Tapi Mas, tak delok kok kowe ngejejer ae tak kunuti. Jare melu Hanafi, jare melu Maliki, jare melu Hambali. Kula Wahabi ya Gus, apik. Karena Wahabi iki sing ngaku jarang, Pak. Rata-rata kowe Wahabi ya. Saya bukan Wahabi. Saya hanya Salafi. Loh, kok ya Salafi ya? Bukan. Saya hanya orang yang menyeru kepada Quran dan Sunnah. Kowe iki kakean gedabrus wae kok. Ngaku wae wong guru-gurumu yo ngaku kabeh kok. Syekh bin Bas ulamanya mereka, ulama Mekah, ketika ditanya, "Siapakah itu Wahabi?" Beliau katakan dengan bangga, Wahabi adalah kaum yang dinisbatkan sebagai pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Muwahhid, orang yang mengesahkan Allah, orang yang membawa ajaran Islam yang benar, yang menghapuskan segala macam tahayul, bid'ah dan khurafat, disingkat TBC. Jadi kanggone mereka Pak, awak dhewe niki terjangkit penyakit TBC. T-ne tahayul, B-ne bid'ah, C-ne khurafat. Awak dhewe niki terjangkit penyakit TBC. Loh, maksudnya apa? Gurumu iki lho bangga nganggo jeneng Wahabi. Masuk kene nang Solo tak duding Wahabi ora bangga. Kowe Wahabi, kudune kan bangga, ora usah isin. Lah nek jenengan Wahabi, ulama-ulama panjenengan di antara 2 yang tadi kita sebutkan, satu Imam Ibnu Taimiyah, yang kedua Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semua mengatakan kunut subuh, kunut witir tidak disunnahkan, tetapi kalau ada pengikut beliau yang ternyata ento imam sing kunutan, tetap diperintahkan oleh beliau untuk membaca doa kunut melu ngamini kunute imam, karena kunut itu sejatinya bukan bid'ah. Kanggone awak dhewe yang kunut maka monggo dilaksanakan. Kunut menika ada 2 macam Bapak, ngapunten, ada 3 macam. Yang pertama adalah kunut subuh, yaitu kunut yang isinya adalah doa kebaikan, pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad yang dilaksanakan rutin
setiap subuh setelah i'tidal ketika kita berdiri sebelum sujud. Jelas mbak-mbak semuanya? Jelas. Yang kedua adalah kunut witir, yaitu kunut yang dilaksanakan di malam-malam Ramadan pada sholat witir rokaat yang terakhir. Misalnya kita 3 rokaat, 2+1, sing dikunuti 1 rokaat yang terakhir. Misalnya kita 11 rokaat, 2 1 terakhir yang dipun kunuti. Dan tanggal mulainya disunahkan kunut adalah pertengahan kedua bulan Ramadan. Berarti malam 15 atau malam 16 mas? Malam 16, karena malam 15 masih pertengahan yang pertama. Mulainya pertengahan yang kedua adalah tanggal 16 sampai akhir Ramadan. Yang ketiga, selain kunut subuh dan kunut witir, ada kunut yang nomor 3, yaitu kunut nazilah. Karena Nabi Muhammad sudah diberikan arahan oleh Allah Ta'ala untuk menghentikan doa buruk laknat-laknatnya, maka kunut nazilah kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemenangan kepada umat Islam, diberikan keberkahan kepada umat Islam, dan diberikan kehancuran oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam tanpa menyebutkan namanya, tanpa menyebutkan pemerintah mana, tanpa menyebutkan aparat mana. Wah, ini aparat negeri ini pemerintah. Enggak. Kita umumkan, kita bikin lafadznya secara umum. Pokok Allahumma aslih, ya Allah engkau berikanlah kesuksesan kepada umat muslim. Allahumma la tuhlikna, ya Allah jangan engkau hancurkan kami. Wa ahlik, dan hancurkanlah man fi halakihi, orang yang dengan kehancurannya solahul Islam wal muslimin, Islam dan muslimin itu menjadi menang. Ini kunut nazilah, mendoakan kemenangan untuk umat Islam dan mendoakan kekalahan untuk siapapun yang memusuhi Islam, masih berlaku sampai hari kiamat. Kalau kunut nazilah dibaca kapanpun dalam sholat maktubah, hukumnya sunnah dan diperbolehkan. Ketika saya ditarim di Hadramut Yaman, itu oleh salah satu guru kita, guru besar kita, yaitu kakak dari Habib Umar bin Hafid yang bernama Habib Ali Masyhur bin Hafid, sudah meninggal kira-kira beberapa tahun yang lalu. Kakak tertuanya Habib Umar itu, beliau jatah ngimami di pondok setiap asar, dan setiap asar selama saya mondok di sana tidak pernah sekalipun luput dari membaca kunut nazilah untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunut ada 3 yang sunnah, 1 kunut subuh dengan segala macam aturannya, 2 kunut witir dengan segala macam aturannya, 3 kunut nazilah dengan segala macam aturannya.